Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mun dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan membahas tentang pasar. Jadi apakah pasar itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Slide yang pertama, pasar. Apakah pasar itu anak-anak? Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan mereka melakukan yang namanya transaksi. Itu namanya pasar. Paham nggih? Misalnya kalau kalian lihat di pasar Ngadi, di situ ada penjual, ada pembeli, mereka tawar-menawar melakukan transaksi, itulah yang namanya pasar. Selanjutnya, klarifikasi pasar. Banyak sekali jenisnya ya. Jadi jenis-jenis pasar berdasarkan wujud, berdasarkan barang, berdasarkan luas wilayah, berdasarkan waktu, dan berdasarkan struktur. Jadi pasar itu banyak sekali jenisnya. Kita coba mempelajari yang pertama. Berpasar berdasarkan wujudnya ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret berarti pembeli dan penjualnya jelas-jelas terlihat. Mereka bertemu secara langsung, melakukan transaksi bertatap muka. Itulah yang namanya pasar konkret. Jadi memang nyata pasarnya seperti itu. Misalnya di pasar Ngadi ada pembeli dan penjual, mereka bertatap muka dan bertransaksi seperti itu. Selanjutnya pasar abstrak. Pasar abstrak pembeli dan penjualnya tidak bertemu secara langsung anak-anak. Contohnya adalah pasar online, pasar saham, pasar uang. Mereka tidak bertemu secara langsung tapi melakukan transaksi. Itu namanya pasar abstrak seperti itu. Berdasarkan barangnya ada pasar konsumsi dan pasar produksi. Pasar konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang sudah jadi dan bisa langsung dikonsumsi, misalnya sayur mayur seperti itu, pasar baju seperti itu. Kalau pasar faktor produksi yang menjual barang-barang faktor produksi, misalnya bahan baku, berarti pasar kain di Tanah Abang, berarti itu satu pasar kain semua. Selanjutnya adalah pasar tenaga kerja, misalnya penyalur tenaga kerja. Selanjutnya adalah pasar saham atau pasar uang. Berdasarkan luasnya, pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, dan internasional. Pasar lokal berarti yang lingkupnya kecil, penjual dan pembeli hanya di daerah. Penjual dan pembelinya hanya sebatas daerah tersebut, misalnya pasar Ngadi, pasar Keras, seperti itu, pasar Setono Bedek. Selanjutnya pasar nasional adalah pasar yang barangnya atau penjual pembelinya itu bisa dari daerah lain dalam satu lingkup negara tersebut. Misalnya adalah pasar tenaga kerja. Pasar internasional berarti pasar di mana penjual pembelinya itu bisa dari negara lain. Misalnya pasar kopi di Brazil atau pasar intan di Belanda seperti itu. Jadi orang-orang yang menjual intan itu mereka menjualnya di daerah Belanda seperti itu. Berdasarkan waktunya ada pasar harian, pasar mingguan, pasar tahunan, dan pasar bulanan. Pasar harian berarti pasar yang setiap hari buka. Misalnya pasar Setono Bedek, misalnya pasar Turi Surabaya, itu kan setiap hari buka anak-anak ya. Pasar Tanah Abang setiap hari buka, itu namanya pasar harian. Kalau pasar mingguan berarti yang bukanya 1 minggu sekali. Misalnya pasar Pon, pasar Kliwon, itu kan 1 minggu sekali. Misalnya lagi pasar Tugu atau pasar akhir pekan seperti itu. Kalau 1 bulan sekali berarti yang pasar bulanan contohnya adalah pasar ketika ada pensiunan, pembayaran pensiunan, di situ ada pasar sejenis pasar mendadak seperti itu anak-anak, pasar tumpah seperti itu ya. Jadi ketika tanggal-tanggal tertentu seperti itu. Selanjutnya pasar tahunan contohnya adalah pasar yang 1 tahun sekali. Misalnya adalah pasar Jakarta Fair, terus misalnya adalah Pekan Budaya, itu kan 1 minggu sekali, seperti itu. Berdasarkan strukturnya ada pasar persaingan sempurna, di sini berarti persaingannya sempurna, pembeli dan penjualnya itu banyak jumlahnya. Di sini penjual tidak bisa menentukan harga karena mereka tawar-menawar, sehingga yang menentukan harga adalah hasil tawar-menawar itu atau disebut dengan mekanisme pasar. Kalau pasar persaingan tidak sempurna, di sini penjual dan pembelinya tidak banyak, seperti itu anak-anak. Bisa dilihat contohnya di sini misalnya adalah produsen
penjual bensin seperti itu atau solar, ternyata di situ yang menentukan harga adalah penjual. Tidak mungkin pembeli akan ngenyang atau menawar begitu. Pernah kalian menawar bensin? Tidak pernah kan? Karena yang menentukan harga adalah perusahaan. Itu namanya pasar persaingan tidak sempurna. Sebenarnya masih banyak anak-anak, ada pasar oligopoli, ada monopoli, dan lain sebagainya. Itu bisa dikaji di kelas yang selanjutnya. Fungsi pasar ada promosi, distribusi, dan pembentuk harga. Sebagai tempat promosi, pasti penjual akan mempromosikan barangnya kepada calon pembeli, pasti supaya pembelinya akan tertarik. Selanjutnya, distribusi. Oke, ketika penjual itu menyetok barang, otomatis penjual akan membeli dari agen dan nanti akan dijual kepada konsumen. Secara tidak langsung, sebenarnya penjual akan mendistribusikan. Pasar itu akan mendistribusikan barang dari pabrik kepada konsumen. Sebagai pembentuk harga, pasti. Karena di pasar itu tadi kan ada tawar-menawar tuh anak-anak. Ketika tawar-menawar disepakati dan jadi transaksi atau dibeli, disitulah yang namanya harga terbentuk. Sehingga pasar itu bisa membentuk suatu harga. Seperti itu. Timbullah yang namanya harga pasar, harga yang sebagian besar disepakati atau sudah terjadi di pasar tersebut. Harga adalah suatu nilai tukar yang disamakan dengan uang atau barang untuk diambil manfaatnya dari barang atau jasa tersebut. Itu namanya harga. Faktor pembentuk harga yang pertama adalah permintaan. Pasti semakin tinggi harga barang, maka permintaannya akan semakin rendah. Kalau semakin rendah harga barang, maka permintaannya akan semakin tinggi. Pasti ketika harga murah, maka yang membeli banyak. Ketika harga mahal, yang membeli sedikit. Kecuali ketika ada keadaan tertentu atau bukan pateris paribus. Maksudnya biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksinya, maka harganya akan semakin tinggi. Contoh, ketika bahan bakunya mahal, ketika cabai mahal, maka harga sambal pun akan semakin mahal, ya kan? Seperti itu. Ketika beras mahal, maka penjual nasi pun akan menaikkan harga nasi, ya kan? Pandangan masa depan. Jadi, pandangan masa depan akan menentukan harga suatu barang, misalnya emas. Orang-orang memandang emas, setiap tahun emas itu harganya pasti akan naik. Sehingga yang membeli emas atau konsumen atau pembeli emas tidak berkurang atau bahkan bertambah. Ketika yang membeli bertambah, maka harga emas pun akan semakin tinggi. Oke. Selera konsumen. Jadi semakin konsumen percaya atau berselera pada suatu barang, maka harganya bisa ditinggikan seperti itu. Paham ya? Selanjutnya berdasarkan strukturnya adanya penawaran yang bertambah seperti itu ya. Dan belum tentu daya belinya itu bertambah, bisa jadi daya belinya berkurang. Peranan harga bagi perekonomian, bagi konsumen dan bagi perusahaan. Harga bagi perekonomian ini sangat mempengaruhi karena dengan adanya harga dan harga itu bisa dijangkau oleh masyarakat dan masyarakat bisa membeli, maka hiduplah suatu ekonomi. Ketika harganya tinggi, masyarakat tidak bisa membeli, maka lesulah suatu ekonomi. Jadi harga penting bagi suatu perekonomian. Selanjutnya adalah bagi konsumen. Itu dia, ketika harganya tinggi konsumen turun, ketika harganya turun konsumen tinggi. Ceteris paribus ya, tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Contohnya kalau ada bencana alam, ketika harganya tinggi tetap dibeli karena itu sangat dibutuhkan. Adanya pandemi, obat ketika harganya tinggi tetap dibeli karena itu sangat dibutuhkan. Itu namanya bukan ceteris paribus lagi. Selanjutnya adalah bagi perusahaan. Harga sangat penting bagi perusahaan karena perusahaan itu bisa laba atau untung atau rugi karena adanya harga tersebut. Oke, paham ya? Oke anak-anak, sampai di sini materi yang Bumun sampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di Google Form ya anak-anak. Oke, dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.